Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah tugas dari kami kelompok 4 angkatan 1 di Klasar CPNS Formasi tahun 2019. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mengenai analisis isu kontemporer, khususnya studi kasus isu global yang ditugaskan oleh tutor kami yaitu Ibu Reni Heriani SE SIK MM. Ya, ada 3 isu global yang akan kami angkat. Yang pertama, isu terorisme, yang kedua, isu korupsi, dan yang ketiga, isu mengenai COVID-19. Untuk isu terorisme, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu kembali terjadi bom bunuh diri di Makassar. Kemudian isu korupsi mengenai dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Kemudian yang ketiga, isu yang paling mencengangkan yaitu pandemi COVID-19. Dari ketiga kasus tersebut, kami memilih isu COVID-19 sebagai studi kasus kami. Mengapa kami memilih isu ini? Seperti yang kita ketahui bersama, isu COVID-19 ini tidak hanya menjadi isu yang terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Di Indonesia saja, kasus terkonfirmasi COVID-19 ini mencapai 1.505.775 kasus dan memiliki dampak yang beragam. Dampak apa saja yang terjadi akibat pandemi COVID-19? Di Indonesia sendiri, kami kategorikan dampaknya ke dalam 5 sektor, yaitu sektor politik, sektor ekonomi, sektor hukum, sektor sosial, sektor pendidikan, serta sektor budaya. Dampak yang terjadi di sektor ekonomi diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah, pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan bahan baku industri, penurunan ekspor perdagangan, sampai pasokan bahan baku impor pun terlambat. Selain itu, sektor yang paling terdampak lainnya diantaranya adalah sektor pendidikan. Dampak apa saja yang bisa ditimbulkan oleh COVID-19 di sektor pendidikan? Di antaranya adalah tidak adanya pembelajaran di ruangan kelas, kemudian terjadi kesenjangan sumber daya, proses belajar terasa lebih berat, meningkatnya risiko berbahaya, mental siswa terganggu, dan banyak keluhan yang lainnya. Lalu, rekomendasi penyelesaian apa yang bisa kami sarankan? Yang pertama, tentu saja koordinasi pemerintah dan masyarakat harus menguat supaya masyarakat dan pemerintah bisa saling mengisi satu sama lain. Selain itu, akses informasi dan data pun harus jelas sehingga apapun tindakan yang dilakukan pemerintah atas dasar data yang akurat. Selain itu, dukungan teknis Satgas Covid pun ini harus berjalan dengan benar. Selain itu, layanan kesehatan optimal dan screening masif serta pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada beberapa upaya mitigasi dari dampak yang mungkin bisa dilakukan, yaitu diantaranya dengan melakukan 3M. Apa saja 3M itu? Pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Analisis yang kami gunakan adalah analisis SWOT, strength atau kekuatan dari isu ini, yaitu penyebaran virus corona yang sangat cepat. Kemudian mobilisasi orang tanpa batas, dan yang ketiga, ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Di lain pihak, ada weakness atau kelemahan dari isu ini. Yang pertama yaitu pembentukan Satgas COVID-19 oleh pemerintah, kemudian akses informasi dan data yang luas dari pemerintah, kemudian tersedianya layanan kesehatan, pembatasan sosial dan karantina mandiri, serta yang terakhir yaitu pemberian vaksin. Kemudian opportunity atau kesempatan yang mungkin bisa kita raih dari isu ini yaitu yang pertama, kita bisa memicu percepatan transportasi pendidikan dari era konvensional ke era digitalisasi. Kemudian banyaknya muncul aplikasi belajar online. Selain itu munculnya kreativitas tanpa batas para pengajar dan siswa. Kemudian para pengajar atau para guru pun dituntut untuk melek teknologi. Dan yang terakhir mungkin masyarakat lebih peduli pada kebersihan dan kesehatan. Tapi ada ancaman yang mungkin masih merongrong dari isu ini. Yang pertama tentu saja mengenai stabilitas dan keamanan masyarakat. Selain itu, isu ini bisa menghambat pembangunan yang berkelanjutan jangka panjang ke depan. Dan yang terakhir mungkin saja terjadinya penurunan perekonomian Indonesia dan mental siswa dapat terganggu. Kesimpulan dari analisis kami yaitu berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kita seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan dari kelemahan-kelemahan isu COVID-19 tersebut
agar dampak yang terjadi bisa semakin melemah dan bisa menjadi keuntungan bagi pemerintah Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Demikian tugas yang kami buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.